Ya, kasus di Kupang menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan perilaku tidak pantas di kalangan pelajar. Dan temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan aktivitas anak di dunia digital tentunya, dan fenomena serupa bisa saja terjadi di banyak daerah jika tidak ada langkah pencegahan serius. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah bergabung tentunya bersama Komisioner KPAI, Diah Puspita Rini. Ya, selamat siang Bu Diah. Selamat siang Mbak Anin. Ya, Bu Diah, bagaimana nih KPAI melihat kasus di Kupang ini dari sisi perlindungan anak sendiri? Ya, kami sangat prihatin ya Mbak. Kejadian seperti ini ternyata sudah sampai di Kupang dan yang kami lebih prihatin lagi, ternyata grup WhatsApp ini sudah sangat populer dan kemudian setelah kami koordinasi, ada upaya ini ya tindak lanjut dari anak-anak di dalam grup WhatsApp ini. Mereka bertemu secara intens dan berkelanjutan. Nah, kami berkoordinasi dengan beberapa pihak, Mbak, tentu saja, karena di Kupang, kejadian kekerasan seksual di Kupang ini memang cukup tinggi. Bahkan kalau kita bisa melihat dengan beberapa kasus di tahun 2025 yang dicatat oleh KPAI ini memang jenis kasusnya sangat beragam, termasuk ini yang terbaru begitu ya. Dan tentu saja kami berharap semua pihak tidak tinggal diam ya Mbak. Satu sisi kami bersyukur ada laporan ini, tapi satu sisi yang lain kita harus segera turun bersama-sama. Tidak hanya sekolah, tidak hanya orang tua, tetapi juga pemerintah daerah dan kami di pusat serta aparat penegak hukum nih Mbak, gitu Mbak. Bu Diah, tapi apakah perilaku menyimpang di ruang digital ini sendiri ini termasuk bentuk kekerasan atau eksploitasi anak, Bu Diah? Oke, di dalam kasus ini kami mencatat ya Mbak, satu, ini memang ada kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual karena jelas ada upaya anak untuk memperlihatkan bagian dari tubuhnya kepada anak yang lain ya. Terus yang kedua itu ada juga pornografinya Mbak. Jadi selain kekerasan seksual ada unsur pornografi. Di mana dalam pornografi ini karena ada beberapa video yang mereka ada beberapa perilaku yang mereka video kemudian mereka sebarkan ya. Kemudian yang ketiga ada eksploitasi anak, di mana ya baik anak ini sendiri atau yang kami catat di sini ada temannya yang mengorganisir teman yang lainnya agar mereka mau melakukan hubungan begitu ya, maksudnya perilaku yang tidak pantas untuk anak-anak seusia mereka gitu. Nah, kalau kita melihat tiga hal ini, kami khawatir Mbak, ada satu lagi kekerasan fisik dan psikis, di mana anak ini diancam. Ya, temannya diancam, atau kemudian karena tidak suka, terus akhirnya ada yang dipukul, atau mungkin juga ada kekerasan cyberbullying. Jadi kami sangat berharap di dalam kasus ini, pihak aparat penegak hukum mendalami 4 hal. Satu, kekerasan seksual, ya, unsur kekerasan seksual. Yang kedua, unsur pornografi. Yang ketiga, unsur eksploitasi anak. Kemudian yang keempat adalah unsur kekerasan fisik atau psikis pada anak. Gitu, Mbak. Ya, Bu Diah, sejauh mana pengawasan orang tua sendiri dan sekolah bisa mencegah anak terlibat dalam grup daring yang tidak pantas ini? Oke, sebelum ke sana Mbak, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kami berharap aparat penegak hukum untuk mendalami apa betul ini murni dibuat oleh anak-anak atau kami khawatir di beberapa daerah ya Mbak, itu sebenarnya ada aktor intelektual ya, mereka orang dewasa yang kemudian mengorganisir. Kami khawatir di situ Mbak sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini sudah didalami oleh aparat penegak hukum, mohon untuk dikembangkan kasusnya. Karena di beberapa daerah tadi, itu ternyata meskipun di grup WhatsApp ini adalah anak-anak, tetapi ada juga yang mereka sebenarnya adalah orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak ini. Nah, kemudian yang pertanyaan tadi ya Mbak, bagaimana orang tua, ya di sini kita harus bareng-bareng ya Mbak. Satu, peran orang tua sangat penting untuk pengawasan. Kenapa? Karena dalam 24 jam, 8 jam saja anak-anak berada di sekolah, sisanya adalah tanggung jawab orang tua. Maka orang tua harus paham betul ya apa yang dibuka oleh anak dan kemudian juga membuat ruang dialog dengan anak ya. Jangan sampai anak mungkin merasa nyaman dengan media sosialnya, dengan gadgetnya, sehingga orang tua juga ya sudah anak tenang nggak usah diajak bicara. Padahal mengajak bicara anak itu mungkin nanti bisa membuat anak ini nyaman dan malah memberitahu pada orang tua ada apa sebenarnya nih. Ini ada grup seperti ini loh. Nah, itu kan mungkin bisa malah
membuat orang tua lebih tahu lebih dulu begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu juga peran dari sekolah, Mbak. Peran dari sekolah juga penting. Kenapa? Karena sekolah bagaimanapun juga sebagai lembaga pendidikan. Jadi mengedukasi anak-anak. Kemudian kita juga perlu ketahui bahwa anggota di grup ini adalah anak-anak yang berafiliasi di sekolah, gitu ya. Berafiliasi di sekolah dan kami khawatir jangan-jangan mereka saling menyebarkan ke teman-teman ini ketika di sekolah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Peran masyarakat juga penting, Mbak. Dalam hal ini, masyarakat itu tidak hanya masyarakat dunia nyata ya. Sekarang kita punya masyarakat dunia maya ya, atau digital citizenship ya bahasanya gitu. Di mana para digital citizenship ini mungkin bisa mengungkap gitu ya, bisa membantu mengungkap, menginformasikan, dan juga menjadi alat kontrol sosial gitu, sehingga kalau misalnya ada perilaku anak-anak yang sudah di luar batas, segera diinformasikan, kemudian kita menindaklanjuti begitu. Begitu juga dengan masyarakat secara umum, ya, secara umum yang mereka juga harus mengedukasi keluarga-keluarga, orang tua bahwa ya anak ini boleh pakai gadget, tapi juga harus bertanggung jawab, begitu mungkin ya. Dan yang keempat adalah aparat penegak hukum. Ini tadi sudah saya buat bagannya nih Mbak. Aparat penegak hukum itu juga penting karena di dalam kasus ini mengingat ini adalah anak-anak ya Mbak. Iya. Satu, anak pelakunya itu juga anak. Kemudian yang kedua, korbannya juga anak. Jadi kalau untuk anak pelaku ini undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, kita lihat usia anaknya juga. Kalau usianya di atas 13 tahun bisa diproses hukum. Kalau kurang dari 13 tahun memang ada proses hukumnya juga, tetapi lebih tentu saja berbeda dengan yang di atas 13 tahun. Nah, kemudian yang kedua ada anak-anak korban nih Mbak. Anak korbannya setelah kami cek banyak sekali ya. Tetapi yang anehnya di sini, yang perlu kita ketahui masyarakat umum, korban kekerasan seksual, ya, kalau perempuan itu memang harus didampingi sampai tuntas, Mbak, secara penyembuhan psikologisnya ya. Sebab kalau tidak, mohon maaf, dia akan semacam ya kecanduan. Nah, kalau untuk anak korban kekerasan seksual laki-laki, itu juga harus didampingi sampai tuntas. Kenapa? Karena kalaupun tidak, khawatir nanti menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, jadi pesan kami untuk di kasus ini itu tidak bisa sendirian, misalnya DP3 ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, aparat penegak hukum tidak bisa. Ini harus mengerahkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, karena jumlahnya banyak dan psikolog itu kan juga terbatas ya. Sementara mereka semua harus didampingi gitu. Nah, yang kami juga khawatir adalah bagaimana peran dari dinas organisasi pemerintah daerah kalau tidak bersama-sama dengan masyarakat, dengan orang tua, kemudian juga dengan sekolah. Ya, karena ini tuh kami mencatat ada 10 orang lebih ya Mbak ya, yang mungkin awalnya mereka menjadi korban, terus kemudian merasa mohon maaf menikmati begitu, terus akhirnya mengajak temannya. Nah itu kan yang berbahaya di situ sebenarnya, karena sudah ada proses mengajak. Mengajak ini yang tentu saja didampingi secara psikologis pun tidak cukup. Jadi harus ada rehabilitasi, kemudian harus ada reintegrasi sehingga anak-anak itu tetap kembali ke dunianya anak itu. Baik, Bu Diah, ini kan sebenarnya ada data dari DP3A Kupang sendiri, itu sekitar 241 kasus terkait pelecehan ini hingga Mei 2025. Nah, bagaimana sebenarnya KPAI sendiri melihat perlunya regulasikah atau mungkin panduan khusus terkait penggunaan media sosial di kalangan pelajar ini? Ya, jadi begini Mbak, sebenarnya kita kan sudah punya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik ya, atau PP Tunas nomor 17 tahun 2025 itu sudah disahkan bulan Maret yang lalu sebenarnya Mbak. Tapi sudah dibahas bulan Maret dan sudah mulai diimplementasikan dari mulai bulan Mei, Juni, Juli. Nah, tapi ini sosialisasinya kurang Mbak. Nah, ini melihat di dalam PP Tunas, peraturan pemerintah Tunas nih, kami mengambil judulnya Tunas gitu ya. Itu sebenarnya sangat bagus sekali Mbak, karena di situ sudah ada batasan media sosial, batasan usia untuk anak bermain media sosial. Ya, kemudian harus ada izin orang tua. Kemudian bagaimana provider ini memberikan
keluasan aplikasi ya, menjalankan aplikasi dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah diatur sangat bagus sekali. Tetapi ini menjadi evaluasi kita. Ternyata kan di masyarakat kita belum banyak yang mengenal itu, Mbak. Hmm. Yang kedua, kalau kita melihat di PP Tunas ini sebenarnya sudah ada ini bagian apa mengerjakan apa, ini bagian apa mengerjakan apa. Tetapi sekali lagi di pusat oke, tetapi di daerah ya di daerah, di provinsi, kemudian di daerah kan tidak seperti dengan di pusat, Mbak. Kalau di pusat semua bisa cepat ya, di daerah itu dari memahami saja mungkin butuh proses, apalagi sampai implementasi begitu. Nah, yang terakhir, anak-anak kita, orang tua kita itu banyak yang belum mengetahui tentang PP Tunas. Nah, ini yang kami sampaikan kepada Komdiji, Mbak, bahwa sosialisasinya itu harus sampai tingkat rumah, keluarga gitu. Karena kalau orang tua tidak tahu, kemudian anak tidak tahu, yang namanya orang tua biar anak tidak rewel ya atau tidak merengek ya udah dikasih saja gitu. Nah, ini Ya. yang ada yang masih menjadi persoalan kita hari ini adalah implementasi PP Tunas gitu, Mbak. Iya, Bu Dia tadi mengatakan bahwa ada anak umur 13 tahun yang jadi pelakunya juga gitu kan, 13 tahun ke atas bisa dihukum, 13 tahun ke bawah itu mendapatkan rehabilitasi. Nah, apakah dari KPI sendiri ada rencana konkret nggak untuk mendorong mungkin adanya revisi atau penguatan Undang-Undang ITE sendiri atau mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak agar lebih spesifik menangani kasus ini ke depannya? Betul, Mbak. Jadi kami KPAI ini menarik, Mbak, pertanyaannya. Jadi KPAI sendiri sedang menginisiasi untuk revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Karena usia sudah lebih dari 12 tahun, Mbak. Dan kondisinya sudah sangat berbeda. Itu satu. Kami sudah mulai membahas dengan berbagai kementerian dan saat ini sudah masuk di DPR ya, Mbak. Tetapi untuk masuk prolegnas masih lama. Kemudian yang kedua, kami juga sudah membahas untuk revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Ini usianya juga sudah cukup lama ya, jadi sudah 11 tahun ya, dari tahun 2014 gitu. Dan ini juga perlu adanya penyesuaian, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak disebutkan yang berkaitan dengan cyber, termasuk cyberbullying, kemudian cyberseksual pada anak, kemudian pornografi itu belum secara rinci ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kesempatan ini menjadi poin yang penting karena kalaupun tidak ada revisi baik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara anak usia 13 tahun di bawah 13 tahun itu kan sekarang sudah puber ya, Mbak ya. Iya, betul, Bu. Sudah puber dan kita lihat juga kasusnya semakin banyak. Maka memang ini harus segera direvisi. Kami sangat mendorong banyak yang membantu KPAI untuk bisa mengeluarkan ini ke DPR. Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Sementara kita hari ini hidup di dunia cyber dan aturan tentang anak-anak yang harus dilindungi di dunia cyber itu belum ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan ini bahaya sekali ya. Nah, maka ini juga sudah mempersiapkan baik naskah akademik dan lain sebagainya, sudah kami persiapkan untuk maju ke DPR. Namun sekali lagi ini belum masuk di dalam prolegnas. Jadi terima kasih di kesempatan ini ditanyakan lagi. Baik, Bu Dia, terakhir, apa pesan KPAI sendiri kepada orang tua agar bisa lebih waspada tanpa membuat anak merasa tidak dipercaya saat beraktivitas digital? Singkat saja, Bu. Ya, yang menarik, Mbak. Yang pertama adalah orang tua punya supremasi dalam hal ini. Ya, ada hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak akan pernah tergantikan. Ya. Orang tua pasti akan memberikan kepada anak, tetapi ingat bahwa orang tua juga harus bisa mengontrol, ya, harus bisa mengawasi dengan pola kedekatan yang berbeda dengan kita dulu waktu kecil, tentu saja. Nah, terus yang kedua, mohon diluangkan ruang untuk komunikasi secara intensif, me time dengan anak. Jangan semua terpaku dengan gadget, orang tua jangan terpaku dengan gadget, anak juga jangan terpaku dengan gadget. Kita butuh ruang interaksi. Dalam ruang interaksi itu kita banyak tanya. Kalau anak bertanya, mungkin anak hari ini berbeda dengan anak kemarin. Anak kemarin seusia kita, mereka bisa tanya banyak ke orang tua. Hari ini anak-anak kita sudah lebih bisa kritis. Selesai gadget. Ya kadang juga selesai dengan gadget, Mbak. Jadi malah kadang nggak bertanya, maka orang tua harus proaktif untuk bertanya. Nah, terakhir teladan, Mbak. Teladan orang tua itu sangat penting ya. Kita ingat Indonesia ini fatherless-nya juga tinggi, kemudian juga kekerasan di ruang digital itu sudah melebihi di Asia Tenggara.
maka Ya, mohon orang tua juga bisa memberikan teladan, baik teladan keberadaan kita ataupun sampai pada teladan untuk bagaimana menggunakan gadget dengan bertanggung jawab, gitu baik. Mbak. Baik, terima kasih Bu Diah karena telah memberikan informasi tentunya kepada masyarakat juga terkait dengan permasalahan pelecehan seksual di Kupang ini. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali Bu Diah. Terima kasih Mbak Anin.